Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu pejuang P3K. Alhamdulillah sudah ada kabar gembira guys tentang P3K. Bapak Ibu sudah bisa memilih formasi. Meskipun sudah memilih formasi, jangan lupa untuk belajarnya semakin digenjot agar nanti Bapak Ibu bisa lolos dan lulus seleksi tahap pertama. Hari ini kita akan membahas soal pedagogik di kelas P3K Bimbel Bintang, di mana di sini kita akan membahas tentang banyak pengayaan terutama di bidang pedagogik. Langsung saja untuk nomor 1, model pembelajaran blended learning merupakan kombinasi antara pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. Definisi ini dikemukakan oleh Stecker and Horn tahun 2012. Jadi pembelajaran blended learning adalah pembelajaran yang mengkombinasikan antara online dengan tatap muka. Pada pembelajaran ini, peserta didik itu difasilitasi untuk dapat belajar dan mengulang materi secara mandiri untuk satu bagian sesi menggunakan bahan dan sumber belajar online. Dan sesi yang lain dilakukan secara tatap muka di dalam ruangan kelas. Kita lanjut nomor 2. Model pembelajaran blended learning dapat membantu guru dalam mengatasi permasalahan dalam pembelajaran. Di antaranya terkait dengan tempat. Mengapa? Karena dengan blended learning, guru bisa menjangkau siswa yang rumahnya jauh, ataupun juga bisa mengakomodir banyak siswa di dalam satu ruangan meeting. Untuk nomor 3, pembelajaran yang menggunakan model blended learning dapat meningkatkan akses dan fleksibilitas peserta didik dalam memperoleh pengalaman belajar melalui memperluas jangkauan sumber belajar tidak terbatas pada ruang kelas. Karena sifatnya online, jadi kelas maya itu otomatis tidak terbatas di ruangnya. Jadi banyak sumber belajar yang bisa dipelajari, tidak hanya terbatas pada area ruang kelas saja. Nomor 4, berikut yang merupakan salah satu karakteristik dari model blended learning adalah adanya gabungan berbagai strategi dan gaya pembelajaran. Selain itu juga ada kombinasi dari pola pembelajaran tatap muka, belajar mandiri, dan pembelajaran online. Guru dan orang tua mempunyai peran yang sama penting. Guru adalah fasilitator dan orang tua itu sebagai pendukung. Nomor 5, berikut yang merupakan model kelas dalam blended learning yang termasuk dalam kategori model rotasi atau rotation model, yaitu model kelas flipped atau flipped classroom. Di sini peserta didik itu mempelajari suatu materi dalam kelas, kemudian peserta didik mendapat tugas yang berkaitan dengan materi tersebut untuk dikerjakan setelah jam pelajaran selesai. Namun yang sering terjadi adalah peserta didik itu sering mengalami kebingungan karena tidak ada sumber dan bahan ajar yang dapat membantu mereka menyelesaikan tugas. Nah, model ini membalik siklus yang biasanya terjadi. Sebelum peserta didik mulai kelas, mereka akan mendapat pengajaran secara langsung melalui video secara online. Nah, ketika kelas dimulai, peserta didik dapat mulai mengerjakan. Kita lanjut nomor 6. Model kelas yang sering digunakan dalam pembelajaran blended learning pada sekolah yang peserta didiknya tidak banyak mempunyai perangkat seperti tablet dan laptop adalah yang model kelas station rotation. Jadi di sini guru yang mengatur bisa secara bertahap atau banyak sesi. Biasanya masing-masing sesi itu berlangsung selama 35 menit. Lanjut, karakteristik dari model kelas flipped yaitu yang D. Seperti yang tadi dikemukakan, kalau kelas flipped room itu membalik sistem, membalik siklus. Jadi sebelum peserta didik memulai kelas, peserta didik itu mendapat pengajaran langsung melalui video secara online. Jadi ketika kelas dimulai, peserta didik dapat mulai mengerjakan tugas-tugasnya. Nomor 8, pembelajaran yang menggunakan model blended learning dapat memungkinkan guru untuk mengarahkan pembelajaran fokus sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik secara individual. Hal ini karena model blended learning memungkinkan guru untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik melalui aktivitas pembelajaran online. Karena tidak ada tatap muka atau tatap muka terbatas, jadi guru itu bisa mengetahui kebutuhan belajar itu melalui online. Nomor 9,
Komponen penting yang harus diperhatikan dalam merancang dan mengembangkan aktivitas pembelajaran model blended learning diantaranya adalah ya standar capaian. Apa itu standar capaian? Nah, itu adalah 3 hal penting dalam blended learning. Selain standar capaian, ada penilaian dan pembelajaran serta tujuan pembelajaran. Terakhir nomor 10, guru dapat mengevaluasi kegiatan blended learning yang telah dilakukan, salah satunya melalui hasil belajar selama sesi pembelajaran. Jadi guru bisa merefleksi atau merevisi kegiatan blended learning untuk kesempatan selanjutnya berdasarkan data hasil belajar peserta didik, data hasil pengamatan guru terhadap peserta didik, serta komentar dari peserta didik mengenai kegiatan belajar yang berlangsung. Jadi perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran ini dapat terus berlanjut sehingga guru benar-benar mampu menguasai bagaimana membelajar peserta didik menggunakan model blended learning. Nah, demikian Bapak Ibu pejuang P3K. Semoga video ini bermanfaat dan membantu Bapak Ibu dalam menghadapi tes P3K nanti. Materi-materi akan segera kami share untuk modul 1, 2, dan 3. Mohon maaf ya jika kami ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sukses dalam tes pertama di seleksi P3K tahun 2021 ini. Amin.